Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 IPA 6 dan IPA 7 SMA Negeri 1 Purworejo tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bertemu ya di pembelajaran bahasa Indonesia di semester 5. Kalau di semester 1-2 di kelas 10 mungkin Anda bertemu dengan guru yang lain, mungkin Bu Mei atau mungkin Bu Umi, atau mungkin Bu Marilin. Nah itu, di kelas 11 mungkin Anda juga tidak bertemu dengan Bu Partinem kan. Nah baru di kelas 12 ini kita dipertemukan, makanya Ibu sampaikan salam kenal ya. Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Partinem ya, mungkin sudah tahu juga, sering ketemu, tetapi dalam KBM mungkin baru kali ini. Nama Partinem nama yang sangat khas ya, sangat khas Jawa, Indonesia pasti, dan nama dari desa ya. Kalau di novel-novel sejarah, nama Yem Jemsem itu adalah lokal khas Kedu. Dan Ibu bangga punya nama Partinem ya, meskipun di era milenial nggak ada orang tua memberi nama anaknya dengan akhiran Yem Jemsem karena dianggap itu nama yang sangat jadul dan sangat kampungan begitu mungkin ya. Oke, itu nama Bu Partinem. Sebenarnya itu merupakan akronim ya dari pembelajaran P-nya, lalu aktif, R-nya reflektif, T-nya terencana, I-nya inovatif, N-nya nasionalis, E-nya efektif, M-nya menyenangkan. Jadilah Partinem. Nama ibu ini pernah ibu tulis dalam sebuah artikel penelitian ilmiah untuk lomba guru kreasi ya, guru kreatif tahun 2012. Dan alhamdulillah dengan Partinemku sebagai pembelajaran di SMA 1 dan best practice ibu diakui oleh LIPI dan memenangi juara ketiga tingkat nasional. Oke, semoga ini menjadi inspirasi buat kita bahwa kita harus tetap bersyukur, nikmati apa yang ada, dan insya Allah akan memberikan banyak jalan ya menuju kebaikan. Baik anak-anakku, di kegiatan yang pertama adalah sosialisasi terkait kompetensi dasar dan juga materi, nanti sekaligus juga sosialisasi terkait penilaian. Anak-anakku, di semester 5 ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari dan juga harus kita kuasai ya. Yang pertama adalah terkait dengan materi teks surat lamaran pekerjaan. Itu nanti terdapat di kompetensi dasar 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2. Di sana nanti Anda akan diminta untuk mengidentifikasi, lalu menganalisis dan juga menetapkan struktur surat lamaran pekerjaan. Di samping Anda juga akan menformulasi, mengkonstruksi surat lamaran, dan juga akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi ada 3 adalah kode untuk kognitif atau pengetahuan, kode 4 adalah kode untuk psikomotor atau keterampilannya. Kita ketahui bahwa bahasa merupakan sebuah keterampilan ya, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Untuk teks surat lamaran tentu saja adalah keterampilan menulis. Lalu materi yang kedua adalah materi teks cerita sejarah atau TCS ya, teks cerita sejarah. Di sini nanti kita akan mempelajari cerita sejarah dan juga novel sejarah. Dengan kode kompetensi dasar 3.3, nanti juga Anda akan mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, akan menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, juga akan menganalisis strukturnya. Ya, untuk 4.4-nya dan 4.3-nya Anda nanti diminta untuk menyusun teks cerita sejarah. Baik mungkin sejarah pribadi atau mungkin sejarah orang tua dan juga sejarah suatu masyarakat mungkin nanti bisa ya. Mungkin juga nanti menjadi rancangan novel sejarah Anda. Nanti kita kaitkan dengan KD berikutnya. Untuk KD yang selanjutnya di materi teks editorial dan teks opini adalah di kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, 3.6 dan 4.6.
Di sini nanti Anda juga akan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial, struktur teks editorial, akan memformulasi editorial, juga akan membedakan antara fakta dan opini. Anda juga akan menyusun teks editorial. Untuk materi 3 di kompetensi dasar 3747 adalah materi buku pengayaan. Di sini Anda nanti akan membandingkan 2 novel ya. Jadi Anda akan membandingkan 2 novel dari unsur-unsur pembangunnya, terutama dari sudut pandang penulisnya ya. Jadi nanti ada 2 buah novel yang harus Anda bandingkan. Ini merupakan materi pengayaan, tetapi juga termasuk di kompetensi dasar yang ada di rapor. Lalu materi yang berikutnya adalah teks novel. Di materi teks novel ini adalah KD 3848, 3949. Di teks novel ini Anda nanti menganalisis unsur-unsur pembangun novel dan juga Anda akan merancang novel ya. Jadi nanti di KD ini harus ada rancangan novel ya. Jadi paling tidak kerangka dasar atau draftnya. Lalu materi yang terakhir di semester kelima adalah teks artikel, yaitu di kode kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Anak-anakku, terkait kata kerja operasional untuk menentukan nanti soal ya, atau ujian atau penilaian. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan ada mengidentifikasi, lalu ada menyajikan, ada menformulasikan, dan ada menyusun. Jadi mengidentifikasi surat lamaran, menyajikan surat lamaran, memformulasikan unsur-unsur yang ada, ya, lalu menyusun surat lamaran berdasarkan mungkin iklan, mungkin berdasarkan pengumuman, atau mungkin berdasarkan inisiatif sendiri. Lalu yang berikutnya di materi teks cerita sejarah juga mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita sejarah, sistematika teks cerita sejarah, mengidentifikasi kaidah kebahasaannya, mengonstruksi sistematika, ya, menganalisis unsur-unsurnya, dan menulis teks cerita sejarah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Untuk materi editorial juga mengidentifikasi, menyeleksi opininya, mungkin pendapat dari penulisnya, ya, bahwa teks editorial itu kan merupakan suatu pandangan ya dari sebuah terbitan, bisa koran, bisa majalah, atas isu yang sedang hangat saat itu dari sudut pandang redaktur dari majalah atau koran tersebut. Lalu akan menganalisis juga isi dan unsur kebahasaan, juga akan merancang suatu tema untuk menjadi teks editorial. Lalu yang berikutnya Anda akan menilai, menyusun, dan juga melaporkan ya dari membaca novel ini, menyajikan, menganalisis, dan merancang novel. Lalu yang terakhir Anda akan mengevaluasi opini dalam artikel dan menyusun artikel. Baik anak-anakku, terkait dengan penilaian formatif atau ulangan harian ini akan menilai setiap KD. Jadi nanti UKBM ya, unit kegiatan belajar mandiri yang Ibu kirim ke Google Classroom Anda di kelas Anda, nanti kode kelas akan Ibu sampaikan di grup WA yang sudah dibuat oleh tim kurikulum ya. Jadi nanti setiap Ibu mengajar itu nanti Ibu akan masuk. Ketika Ibu selesai mengajar di jam pagi itu Ibu keluar dari kelas Anda. Nah, seandainya Ibu lupa untuk masuk atau keluar, maka ketua kelas nanti saya harapkan segera mengundang ya. Karena mungkin Ibu lupa atau mungkin ada kegiatan lain yang mendadak. Nah itu jadi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Kemungkinan Anda jika tidak ada komunikasi dua arah di WA, maka dalam jam itu Anda juga Ibu harapkan tetap aktif dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di UKBM.
Lalu penilaian dari UKBM itu nanti dalam bentuk formatif ya untuk setiap KD. Jadi bentuk ulangan harian dengan aplikasi Fly Exam. Lalu untuk proyek dan tugas itu juga ada nilainya, nilai tugas, nilai proyek. Ini kebanyakan untuk nilai-nilai keterampilan ya. Jadi misalnya menulis, ya memproduksi, itu kan tidak mungkin nanti Ibu buat dalam aplikasi Fly Exam. Karena aplikasi Fly Exam hanya ulangan pilihan ganda yang sifatnya konseptual. Sedangkan tugas-tugas, karya-karya Anda itu dalam bentuk proyek dan itu nilainya juga sama tinggi. Bahkan kalau Ibu ini memberikan bobot yang lebih tinggi. Sedangkan PTS dan PAS ini juga menguji kognitif saja menggunakan aplikasi Fly Exam. Dan kemungkinan nanti PAS-nya juga menggunakan Google Form. Nah, semuanya itu nanti akan Ibu laporkan dalam nilai e-rapor semester 5 yang akan berkontribusi pada masa depan Anda, terutama bagi kalian yang akan mengikuti SNMPTN ya, atau mungkin nanti kalau Anda menggunakan jalur prestasi menggunakan rapot ya, mungkin UM ya, dan seterusnya. Jadi banyak jalan ya, kalau tidak masuk di SNM itu masih banyak, mungkin melalui UTBK, mungkin melalui UM, mungkin melalui sekolah-sekolah kedinasan, dan banyak hal, karena kesuksesan itu tidak semata-mata dari SNM ya. Bahkan mengapa SNM ditinjau kembali dan hanya sekian persen, barangkali juga mungkin karena melalui tes itu mungkin lebih valid gitu. Oke, terkait dengan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal atau KKB, kriteria ketuntasan belajar untuk nilai-nilai pengetahuan atau yang bersifat kognitif dengan nilai-nilai keterampilan itu untuk KKM sekolah itu 70, tetapi untuk bahasa Indonesia Ibu menargetkan 80 ya. Jadi untuk bahasa Indonesia minimal 80. Untuk nilai sikap sosial dan nilai sikap spiritual ya. Sikap sosial itu terkait dengan bagaimana Anda bersikap dan berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan sesama ya, dengan kakak kelas, dengan adik kelas. Bagaimana Anda punya sikap menghargai, toleransi, kerjasama, itu adalah sikap-sikap sosial. Sedangkan sikap-sikap spiritual itu terkait dengan implementasi kepercayaan dan agama yang kalian anut ya. Jadi bagaimana Anda rajin sholat bagi yang beragama Islam, bagaimana Anda bisa disiplin menjalankan agama, mengimplementasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan. Kalau SMA 1 sebagai sekolah adiwiyata, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, maka tidak hanya sebatas slogan ya, tapi Anda juga harus menjaga kebersihan, termasuk kebersihan hati, kebersihan pikir, kebersihan fisik. Nah, apalagi sekarang di era COVID ini ya, COVID itu kan Anda harus menjaga kebersihan. Kalau tidak Anda rajin cuci tangan pakai sabun ya, rajin mandi ya, mandi sehari 2 kali, nggak cuma sekali atau bahkan tidak mandi gitu ya. Meskipun coro itu tidak mandi tapi mengkilat ya, ayam tidak mandi enak. Anda kan tidak mau disamakan dengan kecoa atau dengan ayam ya. Kalian adalah manusia yang hebat, rajin mandi ya. Karena kalau tidak mandi itu bau. Ya, kalau bau kan berarti banyak bakteri. Nah itu nanti banyak virus yang datang. Oke, jadi harus rajin menjaga kebersihan karena Nabi kita, Nabi Muhammad yang beragama Islam itu sangat cinta pada kebersihan, pada kesehatan. Beliau suka pada muslim-muslim yang sehat lagi cerdas ya. Tidak hanya cerdas tapi tidak sehat kan? Nah, kalau orang sehat dan cerdas maka dia akan beramal lebih mantap ya, lebih baik. Oke, jika pengetahuan, keterampilan dan sikap Anda oke, maka Anda menjadi generasi dengan prestasi yang unggul. Oke, anak-anakku, mungkin seperti itu sosialisasi saya untuk pembelajaran bahasa Indonesia.